Halo semuanya, kembali lagi di channel Sasonoto Hasbullah. Kali ini kita lanjut tutorial Python yang part keempat. Kita langsung aja launch Jupyter Notebook-nya. Seperti biasa, kita buat dulu new notebook. Kita kasih nama Python tutorial part keempat. Oke, di part yang keempat ini kita akan belajar mengenai conditions dan loops. Conditions sama loops. Oke, yang pertama kita akan belajar apa itu comparison operator. Comparison. Oke, jadi comparison operators itu ada ini ya, ada sama dengan. Nah, sama dengan ini dia tandanya sama dengan 2 kali. Jadi beda ya dengan yang sama dengan 1 sama dengan yang 2. Jadi kalau sama dengan yang 1 itu kita membuat ini ya, seperti membuat variabel itu pakai sama dengan 1. Selanjutnya tidak sama dengan. Tandanya yaitu tanda seru dan sama dengan. Kemudian tanda lebih besar. Kemudian kurang dari. Dan juga lebih besar sama dengan. Kemudian ada juga kurang dari sama dengan. Ini kita buat komen dulu. Tekan Ctrl garis miring atau komen garis miring. Enter. Nah, ini kita kasih judul dulu ya. Markdown condition statement. Oke, jadi condition statements ini ada comparison operator, yaitu ini ya, ada 1 2 3 4 5 6. Bagaimana cara makainya? Nah, ini kita kasih contoh ya. Misalnya kita buat variabel A, isinya 5. Enter. Nah, jadi kalau kita buka A, nah ini isinya 5 ya. Nah, kalau misalnya kita sama dengan misalnya gini ya. A sama dengan 6. Shift enter. Nah, dia jawabannya false ya. Jadi condition statements ini dia fungsinya untuk membandingkan dan menghasilkan jawaban yang boolean ya. Jadi antara true ataupun false. Nah, misalnya kita ganti 6 jadi 5. Shift enter. Dia akan benar ya, true. Terus kita coba lagi, misalnya A tidak sama dengan 7 misalnya. Shift enter. Benar ya, karena A itu bukan 7. Terus kalau kita buat A tidak sama dengan 5, nah ini jawabannya adalah false. Karena A ini isinya adalah 5 ya. Jadi kalau kita buat perbandingan yang maksudnya tidak sama dengan, ya jelas ini akan menghasilkan salah. Karena A sama dengan 5.
Nah, begitu juga jika kita pakai comparison operator yang lain, A lebih besar daripada 5, salah. Atau A kurang dari 3, salah juga. Kalau A lebih besar daripada 3, benar. A kurang dari 9, benar juga. Nah, kemudian kita juga bisa pakai operator lebih besar sama dengan. A lebih besar sama dengan 4, benar ya. Atau A lebih besar sama dengan 5. Nah, kali ini benar ya. Beda dengan kalau pakai yang lebih besarnya aja. Kalau A lebih besar daripada 5, salah, karena kalau kita buat operator lebih besar daripada 5, jadi 5 ini tidak termasuk ya jadinya. Jadi di sini dia bertanya apakah A lebih besar daripada 5, yaitu ya berarti mulainya dari 5,001 gitu misalnya. Nah, tapi kalau ini A lebih besar atau sama dengan dari 5, benar, karena ada operator sama dengan, yang artinya ya 5 itu termasuk dari perbandingan di sini gitu. Begitu juga yang sebaliknya, A kurang dari sama dengan 5, ya benar juga ya, karena ya 5 itu masih termasuk perbandingan di sini. Kemudian kalau A kurang dari sama dengan 1 misalnya, ya jelas salah ya, karena A ini adalah 5. Kemudian kita ke bagian yang kedua, yaitu text comparison ya. Oke, di text comparison ini kita bisa juga membandingkan teks ya. Misalnya seperti ini. A, B, C sama dengan A, B, C. Nah, bisa juga ya kita pakai untuk teks. Terus contohnya A, B, C apakah sama dengan X, Y, Z? Salah. Nah, ini jadi hampir sama ya dengan cara penggunaannya dengan membandingkan angka. Kemudian bisa juga kita pakai ini ya. Kita ganti aja tanda seru. Nah, ini hasilnya jadi benar. Karena ABC tidak sama dengan X, Y, Z. Terus bagaimana kalau yang satu huruf kapital A apakah sama dengan A kecil? Nah, salah ya. Karena text comparison ini termasuk case sensitif ya. Jadi tidak bisa disamakan antara huruf kapital dan huruf kecil. Nah, kemudian apakah bisa diurutkan gitu misalnya. Kita ambil contoh, apakah B lebih besar daripada A gitu misalnya. Salah ya, karena B ini punya nilai lebih kecil daripada A. Jadi kalau kita mau ngurutin gitu misalnya, apakah B duluan dibandingkan A kecil? Ya, jadi ini kita kasih contoh misalnya alfabet. Nah, ini kita buat list. Misalnya A besar, B besar, kemudian C besar. Kita lanjut dengan A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, apabila kita mau sort,
terus kita print alfabet misalnya. Kita panggil aja ya alfabetnya. Nah, dia akan terurutnya seperti ini ya. Jadi memang ini udah mulai dari yang kecil. Kita coba lagi, misalnya di depan kita taruh X, Y, Z. Dan di sini kita taruh seperti ini ya. Di akhir kita taruh X besar, Y besar, dan Z. Nah, kita coba urutkan ulang ya. Ini kalau kita cetak di sini. Nah, ini urutan awalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita urutkan kembali. Nah, dia urutannya mulai dari huruf kapital dulu, baru ke huruf yang kecil. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya apakah A kecil lebih besar daripada Z, nah jawabannya pasti. Nah, ini kita buat sering dulu ya. Nah, kemudian shift enter. Benar ya, karena A ini letaknya lebih belakangan daripada Z. Ya, kelihatan ya ketika kita mengurutkan si alfabet ini. Terus bagaimana kalau misalnya digitnya beda gitu ya? Kita coba lagi. Misalnya di sini kita tambahkan ABA, terus AB, ACD. Nah, ini urutan awalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita sort. Nah, ketika kita sort, nah dia urutannya menjadi seperti ini ya. Jadi dia mendahulukan huruf yang lebih sedikit. Jadi sama aja kalau kita menghurufkan alfabet pada umumnya ya. Jadi misalnya kita ABA, apakah lebih besar daripada AB? Ya, jawabannya benar ya, karena ABA ini lebih terakhir daripada AB. Oke, selanjutnya ini gunanya buat apa sih kita belajar condition statement seperti ini ya, lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, itu gunanya kita agar kita bisa membuat kode untuk percabangan ya. Atau branching. Ini percabangan. Nah, apa itu percabangan? Nah, percabangan itu biasa kita sebutnya dengan if statement ya. Jadi if statement itu misalnya kita mau mengeksekusi suatu kode jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Nah, ini gue kasih contoh, misalnya A sama dengan 4, kemudian B sama dengan 8. Nah, di sini gue bikin kondisi if jika A lebih besar daripada 8, titik 2, print. Nah, gue mau ngeprint ini teks ya, A lebih
besar daripada B. Shift Enter. Nah, kita lihat ya, ini tidak terjadi apa-apa ya. Ini kita kasih contoh lagi. Ini print. Oke. Nah, kita lihat di sini walaupun ini lebih dulu printnya, tapi yang tercetak hanya yang di bawah. Oke. Kenapa? Karena syarat ini tidak terpenuhi ya. Syarat dari if ini, jika A lebih besar daripada 8, yang mana A itu lebih kecil daripada 8, karena A itu 4, B 8 ya. Jadi A lebih kecil daripada 8. Ini dia tidak terpenuhi syaratnya. Makanya kode ini tidak tereksekusi. Nah, contoh misalnya kita ganti A itu menjadi 9. Shift Enter. Nah, dia akan tercetak ya, A lebih besar daripada B. Jadi kesimpulannya, kode ini dia hanya tereksekusi jika if benar atau if itu true ya, atau if-nya itu sini ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga punya else statement. Nah, else statement itu misalnya kita ini kopas aja ya. Kita kopas. Nah, kemudian ini misalnya A sama dengan 6, ya B sama dengan 8. Nah, ini kita tambahkan lagi nih kodenya. Jadi setelah if, kita pakai else di sini. Else titik 2 print A tidak lebih besar daripada B. Nah, kita coba ya, shift enter. Nah, jadi yang ini tidak tereksekusi ya, karena if-nya salah. A itu 6, jadi dia lebih kecil daripada 8. Nah, berarti ini salah. Jadi kode ini di skip langsung ke else. Else itu artinya, jadi maksudnya else ini dia akan tereksekusi apabila si if-nya ini tidak tereksekusi gitu loh. Akan tereksekusi jika if salah. If sebelumnya ya, if sebelumnya atau false. Nah, sedangkan ini karena dia posisinya ada di luar if statement, maka apapun yang terjadi dia akan tereksekusi. Jadi tetap ya di sini ada oke. Nah, contoh lainnya misalnya B-nya kita ganti jadi 5 gitu ya. Nah, coba kita tebak yang mana yang akan tereksekusi, apakah yang di sini atau yang di bawah ya. Kita cek. Shift enter. Loh, kok A tidak lebih besar daripada B? Kenapa? Ternyata ini ya, salah. Harusnya ini B. Nah, seperti itu. Coba kita lagi, kita shift enter lagi. Nah, ini baru A lebih besar daripada B. Nah, ini juga salah tadi.
harusnya ini B ya. Untungnya angkanya masih sama 8, jadi kodenya nggak masalah. Nah, jadi ini ya, kita ulang lagi, misalnya B-nya jadi 10. Shift Enter. Nah, yang tereksekusi adalah yang bawah ya, karena di sini bisa kita lihat A itu lebih kecil daripada 10 ya. Jadi yang ini salah. Ya, kondisi yang ini salah, maka langsung tereksekusi yang else ya. Jadi di sini yang di print A tidak lebih besar daripada B. Kemudian kalau ini kita ganti 5, Shift Enter. Nah, yang tereksekusi adalah yang atas ya. A lebih besar daripada B. Nah, kemudian selain else, kita juga punya yang namanya else if statement. Nah, apa itu else if statement? Nah, jadi else if itu dia membuat percabangan lagi di antara if dan else ya. Nah, ini contohnya. Kita copy lagi. Nah, ini contohnya misalnya ya. Di sini sebelum else kita masukkan ini ya, elif. Nah, jadi kodenya itu elif ya. Nah, ini sama seperti if formatnya. Di sini kan A lebih besar daripada B. Sekarang kita mau tanya apakah A lebih kecil daripada B. Nah, kemudian ini kasih jarak dulu ya. Nah, kemudian kita print A lebih kecil daripada B. Nah, kemudian yang else ini berarti sisanya kalau tidak lebih besar dan tidak lebih kecil, maka di sini sama dengan ya, A sama dengan B. Kita coba enter. Oke, jika A6, B5, maka A lebih besar daripada B. Jadi yang tereksekusi yang atas. Kemudian kalau kita ganti misalnya ini jadi 8, Shift Enter, A lebih kecil daripada B. Yang tereksekusi yang kedua ya, karena kode yang ini benar. Kemudian kalau kita ganti 6, B-nya, Shift Enter, ya A sama dengan B, gitu ya. Jadi kalau di sini berarti artinya hanya tereksekusi jika if sebelumnya salah atau false dan elif benar. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia urut dari atas dulu, dicek apakah ini benar. Kalau ini salah, dicek lagi yang ini apakah ini benar. Nah, kemudian kalau ini salah, baru dia ngeprint yang ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke bagian berikutnya, yaitu logical operator. Jadi logical operator itu ada 3 ya. Ada AND, terus ada juga OR, dan ada juga NOT. Nah, ini fungsinya kita untuk
membandingkan dua boolean apakah dan menghasilkan boolean lainnya. Misalnya ini kita kasih contoh aja ya, misalnya yang n, kita print contoh aja ya, langsung true and true, benar ya. Jadi kalau misalnya ada dua true terus dibandingkan dengan n, benar dan benar, maka jawabannya akan benar juga. Kemudian apabila true and false, nah, jawabannya akan salah. Jadi ini kita rekap. Kita print aja ya. Print. Nah, jadi ada 4 ya. True and true, true and false, false and true, sama false and false. Ini kita print 4-4-nya. Nah, bisa kita lihat kalau untuk yang n itu dia hanya ini ya, hanya benar yang true and true, sedangkan yang lainnya salah. Kemudian kalau or, nah kita cek, kita ganti or, shift enter. Nah, sedangkan or ini sebaliknya ya. Jadi dia benar semua kecuali yang false or false gitu. Nah, sedangkan not, nah kalau not itu hanya membalikan apa yang ada ya. Misalnya ini print not true sama print not false. Nah, jadi dibalik aja ya. Misalnya not true ya berarti jadi false. Sedangkan not false ya berarti jadi true. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini contohnya misalnya kita buat variabel kelas sama dengan 7 misalnya. Nah, kemudian kita buat if statement, if kelas lebih besar daripada 6 n kelas kurang dari 10. Nah, ini kita print berarti dia masih SMP misalnya. Nah, jadi kalau kelas 7 dia lebih besar dari kelas 6 dan kurang dari kelas 10, print SMP karena benar ya, kelasnya sama dengan 7, dia di antara ini ya. Kelas lebih besar daripada 6. Apakah 7 lebih besar dari 6? Ya benar. Berarti di sini true. Kemudian kelas kurang dari 10. 7 kurang dari 10 benar. Berarti benar dan benar ya. Makanya tereksekusi di sini SMP. Sedangkan misalnya kita ganti jadi 10 atau 12. Ini ya. Jadi 12 lebih besar daripada 6, benar. Dan 12 kurang dari 10 salah. Nah, berarti di sini true and false. Maka dia tidak akan tereksekusi ya kodenya. Ini kita coba lagi ganti misalnya 9. Shift enter. Nah, akan tereksekusi ya karena benar. 9 lebih besar daripada 6 dan juga kurang dari 10. Nah, kemudian misalnya kita bikin contoh yang lain. Misalnya dia siswa sama dengan false
atau mahasiswa sama dengan true. Nah, ini misalnya ya. If siswa sama dengan true or mahasiswa true, maka nah ini kita print pelajar. Contohnya seperti ini ya. Shift enter. Nah, akan tercetak pelajar ya. Karena dia apakah dia siswa, bukan, false. Tapi apakah dia mahasiswa, true, benar. Jadi kalau kita hubungkan dengan or atau gitu ya. Siswa apakah benar? Salah, tapi dia mahasiswanya true. Jadi false or true. Nah, di sini masih bisa tereksekusi ya. Tuh. Jadi ada di sini tabelnya kurang lebih, jadi false or true itu masih tereksekusi ya, benar. Nah, selanjutnya kalau kita cobain not ya. Ini misalnya pelajar sama dengan true. Di sini kita bikin ini satu ya. If not pelajar sama dengan true, kemudian print bukan pelajar. Nah, dia tidak akan tereksekusi ya, karena pelajar sama dengan true. Kemudian ditaruh di sini true, tapi dibalik ya sama ini not, jadi dia false. False tidak sama dengan true, makanya dia tidak tereksekusi. Sedangkan jika ini jadi false, shift enter, nah dia akan tereksekusi jadinya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu loops. Nah, jadi apa itu loops? Nah, jadi loops itu dia akan mengulang suatu kode sampai yang dijadikan referensi tersebut terpenuhi. Nah, kita kasih contoh ya. Misalnya for i dalam range 3 print hello. Nah, jadi dia akan ngeprint 3 kali ya. Nah, ini maksudnya range itu kalau kita tulis range 3. Nah, dia akan membuat rentang antara 0 sampai dengan 3. Nah, kemudian contoh lain ya, misalnya for i in range 4 misalnya. Print i. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi range 4 itu, ini kita contoh range 4. Nah, dia ada 0 sampai dengan 4 ya. Jadi maksudnya dia di dalam range ini ada 4 digit ini. 0, 1, 2, dan 3. 4-nya tidak termasuk ya. Jadi seperti kita mau slicing gitu ya. Nah, jadi ketika kita bikin kode for i in range 4, kemudian kita print i-nya, nah ini maksudnya, jadi arti kode ini dari tiap i di rentang 0 sampai dengan 4 itu kita cetak. Nah, jadi karena range 4 itu isinya ini 0, 1, 2, 3, maka dia akan mencetak masing-masing ya, mencetak setiap angka
yang masing-masing ada di range tersebut. Nah, sedangkan I-nya ini bisa kita ganti apapun ya, karena ini hanya untuk mereferensikan di sini aja. Contohnya, misalnya kita ganti EFG gitu ya. Ini bisa ganti EFG. Ini sama ya, akan tetap tereksekusi gitu. Nah, ini contoh lain, misalnya kita buat list buah, mangga, pisang, jambu. Kita coba mau ngeprint semuanya gitu ya. For I in list buah titik 2, belum selesai. Print I gitu ya. Shift enter. Nah, dia akan tercetak semuanya ya. Mangga, pisang, jambu. Jadi untuk I di dalam list buah, jadi tiap-tiap I yang ada di list buah print I. Ya, ini karena ada 3, mangga, pisang, jambu, maka dia akan mencetak 3-3-nya. Oke, kurang lebih gitu ya untuk for loops. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu while loops. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan for loops. Hanya dia punya syarat ya, punya syarat kode tersebut bisa tereksekusi. Misalnya gini ya, contoh I sama dengan 0. Kodenya itu adalah while I kurang dari 5 print I tambah sama dengan 1. Nah, di sini maksudnya dia akan mencetak ya, mencetak tiap-tiap I. Nah, I-nya kan di sini ya, I-nya sudah di-assign yaitu I sama dengan 0. Nah, jika ini benar maka dia akan tereksekusi. Jadi selama kode di sini benar, dia akan tereksekusi terus-menerus. Ya, misalnya while I kurang dari 5, nah karena awalnya I sama dengan 0, nah dia akan tereksekusi nih. Pertama, kemudian I ditambah 1, di sini sekarang jadi 1. Nah, dia masih akan tereksekusi ini. Contohnya kita enter ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi yang pertama I masih 0, dia tereksekusi. Kemudian ditambah 1, dia langsung mengulang lagi, tereksekusi lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kita kasih contoh lagi, misalnya ganti dengan 11. Shift enter. Nah, dia akan terus tereksekusi sampai while ini tidak terpenuhi atau while ini false ya. Nah, ini harus hati-hati ya pakai while ini, karena kalau kita hilangkan ini, dia akan tereksekusi terus-menerus dan bahkan bisa membuat Python ini error gitu ya. Jadi harus ada I tambah sama dengan 1 supaya while ini ada false-nya ya di sini. Jadi akan ditambah terus 1 sampai I-nya itu sama dengan 11 dan tidak benar lagi di sini. Makanya dia berhenti di 10. Oke, kurang lebih ini dia tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video gua berikutnya.